Hai sahabat pelajar, berjumpa lagi bersama saya Farid Sentosa. Seperti biasa di channel ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sosiologi jenjang sekolah menengah atas. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat pelajar, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sosiologi dengan materi kehidupan sosial sebagai objektivitas. Bersama saya, Farid Sentosa. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan kali ini, sahabat pelajar diharapkan mampu untuk menjelaskan kehidupan sosial sebagai objektivitas. Dalam kehidupan sosial kita, banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan kajian sosiologi. Di sekeliling kita terdapat berbagai hasil tindakan yang berbentuk asosiatif maupun berbentuk tindakan disosiatif. Nah, apa itu tindakan asosiatif dan disosiatif? Kalau saya sendiri mengartikan tindakan asosiatif adalah sebuah tindakan yang bersifat positif dan mengarah pada persatuan. Sebaliknya, tindakan disosiatif itu merupakan tindakan yang bersifat negatif dan mengarah pada perpecahan. Nah, sahabat pelajar, beberapa contoh tindakan asosiatif misalnya akomodasi, kerjasama, gotong royong, musyawarah, dan asimilasi. Kemudian, tindakan disosiatif atau tindakan yang bersifat negatif dan mengarah pada perpecahan, contohnya misalnya persaingan, kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Ya, jadi sahabat pelajar, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, muncul berbagai permasalahan sosial. Ini merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Ya, kadang ada orang biasa yang mengatakan bahwa bukan hidup namanya ketika kita tidak punya masalah, ya. Atau biasa orang bilang masalah tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita. Masalah itu merupakan keniscayaan yang akan kita alami selama kita masih hidup di dunia. Begitu ya sahabat pelajar ya. Wait a minute. Nah, untuk menyikapi hal itu, kita semua hendaknya bersikap positif, tenggang rasa, solidaritas, dan toleransi. Ketika sahabat pelajar memiliki berbagai sikap positif tersebut, tentu permasalahan-permasalahan itu akan dengan mudah bisa kita atasi dengan baik sehingga tidak mengarah pada permasalahan yang semakin rumit hingga kemudian bisa menjadi konflik atau kekerasan. Sahabat pelajar, salah satu aspek dalam kehidupan kita yang bisa dijadikan sebagai kajian sosiologi yaitu kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat di Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal, ya. Melihat perbedaan masyarakat secara horizontal, sahabat pelajar, itu biasa diistilahkan dengan diferensiasi sosial. Ya. Jadi diferensiasi sosial itu merupakan pembedaan masyarakat ke dalam golongan-golongan secara horizontal. Ya, maksudnya di sini bahwa meskipun masyarakat memiliki perbedaan baik itu dari segi ras, suku, bangsa, dan agama, namun mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Kemudian perbedaan masyarakat secara vertikal itu biasa diistilahkan dengan stratifikasi sosial, atau dengan kata lain stratifikasi sosial itu merupakan penggolongan masyarakat secara bertingkat atau hierarki. Di dalam stratifikasi sosial, sahabat pelajar, itu terdapat kelas-kelas sosial, ya. Ada masyarakat kelas bawah, kelas atas, dan seterusnya. Ada tingkatan secara vertikal atau hierarki. Sahabat pelajar, faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, keadaan geografis. Nah, keadaan geografis ini berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pola perilaku, bahasa, dan budaya. Kemudian,
Pengaruh kebudayaan asing. Adanya kebudayaan asing yang masuk ke negara kita itu biasa menimbulkan adanya perkawinan campuran yang kemudian membentuk ras, subras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu iklim yang berbeda. Iklim yang berbeda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain di kawasan Indonesia menimbulkan kondisi alam yang berbeda. Kondisi ini akhirnya membentuk pola-pola perilaku dan sistem mata pencaharian yang berbeda-beda. Akibatnya, terjadilah keanekaragaman regional antara daerah-daerah di Indonesia. Sahabat pelajar, keberagaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kemudian tentunya juga memiliki beberapa manfaat yang dapat kita rasakan sebagai warga negara. Yang pertama, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata sehingga dapat mendatangkan devisa negara. Kemudian, dengan keberagaman, kita dapat duduk bersama, saling menghargai dan saling membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian, keberagaman membuat masyarakat menjadi lebih toleran dan berpikiran terbuka. Nah, itulah beberapa manfaat keberagaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti yang orang biasa katakan, bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan itu adalah sebuah kekuatan ketika kita mampu saling memahami satu sama lain. Dengan demikian, sahabat pelajar, saya harap sahabat pelajar semua bisa menjadi generasi yang memiliki sikap toleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan harmonis tentunya ya. Kajian sosiologi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Dalam hal ini, kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama. Kondisi ini biasanya terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi, atau dengan kata lain, masyarakat yang sedang menuju ke arah modern. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan atau kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, sahabat pelajar, semakin besar perbedaan untuk mendapat kesempatan-kesempatan tersebut, semakin besar pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terdapat di masyarakat. Sebaliknya, semakin kecil perbedaan kesempatan-kesempatan tersebut, semakin kecil pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang akan terjadi. Nah, sahabat pelajar, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Misalnya, tidak meratanya pembagian hasil pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan SDM. Kemudian, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Selanjutnya, hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha bermodal besar. Itulah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang. Nah, sahabat pelajar, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, yakni meminimalkan biaya pendidikan, menciptakan atau menyediakan lapangan kerja, memberantas korupsi, meningkatkan sistem keadilan, dan menyediakan akses permodalan usaha. Atau dengan kata lain bahwa ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan seluruh masyarakat, tentu kesenjangan sosial ekonomi itu akan bisa diatasi dengan baik. Itulah tadi pembahasan kita mengenai kehidupan sosial sebagai objektivitas. Kita telah membahas dua aspek, yakni mengenai kemajemukan masyarakat
dan kesenjangan sosial ekonomi. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.